KTP yang baru, KTP hilang, rusak, atau terjadi perubahan data. Ini adalah syarat dan ketentuan lengkapnya akan dibagikan pada video ini. Untuk membuat Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan langkah ataupun tata cara bagaimana sih untuk membuat KTP, kartu tanda elektronik yang baru, terus karena hilang, terus karena rusak, atau karena teman-teman pengen melakukan perubahan data. Proses-proses ini tentu saja sangat dibutuhkan bagi kalian semuanya karena kartu tanda elektronik atau KTP, kartu tanda penduduk elektronik, ini sendiri menjadi salah satu dokumen administrasi kependudukan yang paling sering dan paling dibutuhkan dalam berbagai hal. Sebagai catatan aja bahwa pembuatan kartu tanda penduduk ini bisa dilakukan bagi kalian itu usianya 17 tahun. Bisa kurang dari 17 tahun dengan syarat kalian sudah pernah menikah, itu adalah syarat utamanya. Atau teman-teman Sobat Zona Lampung bisa membuat kartu tanda penduduk. Ini langkah awalnya barangkali yang perlu dibagikan ketika teman-teman belum pernah membuat kartu tanda penduduk baru. Itu juga bisa melakukan perekaman kartu tanda penduduk itu usia 16 tahun. Tapi untuk KTP fisiknya itu nanti baru akan diberikan itu setelah teman-teman berusia 17 tahun gitu. Jadi nanti teman-teman itu kalau sudah melakukan perekaman itu banyak keuntungannya ya. Salah satunya teman-teman itu terdata di identitas kependudukan digital di dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk mekanisme ataupun langkah bagaimana sih sebenarnya membuat kartu tanda penduduk, baik untuk KTP yang baru, KTP hilang, rusak, atau terjadi perubahan data, ini adalah syarat dan ketentuan lengkapnya akan dibagikan pada video ini. Untuk membuat kartu tanda penduduk yang baru, teman-teman, itu yang pertama, teman-teman diharuskan dan disarankan untuk membawa kartu keluarga. Itu adalah syarat utamanya. Jadi teman-teman membawa kartu keluarga. Kartu keluarga yang dibawa itu adalah kartu keluarga asli. Nanti teman-teman itu fotokopi di kantor Dukcapil, gitu ya. Nanti kartu keluarga asli. Kartu keluarga asli itu sudah sama sih bentuknya, sama seperti kertas HVS seperti ini. Bedanya kalau yang asli biasanya tanda tangan di sininya berwarna biru. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman hilang kartu keluarga milik orang tuanya, juga bisa dicari solusi dengan teman-teman itu membuka aplikasi IKD, itu sudah ada dan teman-teman bisa mendownloadnya juga. Nah, syarat utamanya adalah teman-teman membawa kartu keluarga asli. Terus yang kedua, untuk membuat kartu tanda penduduk untuk yang baru ya, ini teman-teman sudah melakukan perekaman atau menunjukkan bukti perekaman. Bagaimana langkah untuk melakukan perekaman? Teman-teman sebenarnya untuk melakukan perekaman ini ada yang teman-teman langsung datang ke kecamatan atau ke Dukcapil terdekat dengan teman-teman itu membawa kartu keluarga aja. Nanti kalaupun diminta untuk rekomendasi surat pengantar dari RT, itu di berbagai Dukcapil itu ada yang meminta, ada yang enggak ya. Kalau ada yang rekomendasi dari pengantar, ini adalah contohnya. Jadi nanti tinggal dibuat aja, membuat KTP, kartu tanda penduduk. Nah, seperti itu. Bukti perekaman ini diperlukan. Terus yang selanjutnya, teman-teman, untuk proses pembuatan kartu tanda penduduk ini yang baru khususnya, nanti teman-teman akan dicetak kartu tanda penduduknya. Kalaupun tidak ada atau belum ada belangko KTP elektroniknya, nanti untuk teman-teman semuanya itu akan diminta untuk menginstal aplikasi IKD. Karena di aplikasi IKD teman-teman akan bisa melihat KTP sementara yang itu bisa teman-teman download. Seperti itu. Terus bagaimana jikalau nanti ketika teman-teman datang, apa saja formulir yang diisi? Formulir yang diisi yang pertama adalah formulir F121 untuk kartu tanda penduduk baru. Jadi formulir kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, ini formulirnya yang diisi itu mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa, permohonan KTP. Nah, ini teman-teman adalah permohonan KTP baru yang dicentang. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir ini di kantor Dukcapil. Prosesnya sendiri sebenarnya cepat ya. Kalau misalnya ada belangko, itu teman-teman akan tercetak 1 hari pun jadi untuk membawa atau membuat kartu tanda penduduk elektronik atau KTP yang baru. Sedangkan untuk nanti teman-teman yang kartu tanda penduduk elektronik yang rusak ataupun hilang, itu prosesnya juga sama aja, nggak terlalu susah. Yang pertama teman-teman yang perlu dibawa adalah teman-teman membawa kartu keluarga atau membawa kartu keluarga yang asli dan juga difotokopi.
gitu. Kalau teman-teman KTP elektroniknya itu rusak itu teman-teman bawa KTP elektronik yang rusak itu teman-teman bawa nantinya. Tapi kalaupun itu dalam kasusnya adalah teman-teman pengisiannya untuk yang rusak, itu nanti teman-teman juga diminta di kantor Dukcapil itu diminta untuk mengisi formulir F121. Formulirnya seperti ini terkait dengan penggantian. Nah, nanti tata caranya nama lengkap, nomor KK, NIK, alamat, dan lain sebagainya nanti akan diganti. Prosesnya hanya demikian kalau misalnya KTP elektronik kalian rusak. Lantas bagaimana kalau misalnya hilang? Masih sama sebenarnya syaratnya, teman-teman Sobat Zona Lampung. Syaratnya yang pertama teman-teman bawa kartu keluarga juga, itu diperlukan. Terus selanjutnya kalau emang itu KTP-nya hilang, teman-teman membawa surat laporan kehilangan polisi atau keterangan kehilangan di kantor polisi gitu ya. Itu hanya syaratkan jika hilang. Nanti teman-teman dibawa surat keterangan kehilangan itu dan berlakunya selama 14 hari. Nah, setelah itu teman-teman nanti juga akan diminta untuk mengisi formulir ini. Formulir terkait dengan permohonan kartu tanda penduduk WNI. Nah, ini formulir ini juga diisi untuk yang mengurus KTP-nya hilang. Nah, sedangkan untuk kalian Sobat Zona Lampung yang KTP-nya itu terjadi perubahan data, ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan ketika perubahan data. Misalnya yang awalnya itu belum menikah, terus sekarang sudah menikah, yang awalnya bekerja sebagai petani, sekarang sebagai wirausaha, atau awalnya statusnya mahasiswa, terus sekarang sudah bekerja. Nah, bekerja di mana? Nah, itu terjadi perubahan data. Untuk terjadi perubahan data, teman-teman juga disarankan untuk membawa kartu keluarga baru, membawa kartu keluarga yang asli gitu ya. Nah, selanjutnya membawa kartu tanda elektronik yang asli. Nanti setelah itu, teman-teman diminta untuk mengisi formulir terkait dengan surat pernyataan perubahan elemen kependudukan. Formulir ini adalah formulir F106. Nah, di dalam ini misal pendidikan terakhir, pekerjaan, itu elemen data yang dirubah bagian apa. Kalau misalnya bahkan untuk agama atau elemen data yang lainnya, teman-teman terjadi perubahan kesalahan nama penulisan, juga disarankan untuk mengisi formulir ini. Nah, selanjutnya dari formulir ini teman-teman nanti juga diminta untuk mengisi formulir F102. Formulir ini setidaknya berisi formulir pendaftaran peristiwa kependudukan. Nah, ini karena KTP elektronik kalian apa, hilang, rusak ini ya, perpanjangan, terus lain sebagainya, perubahan status keluarga negaraan atau lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga diminta untuk mengisi formulir pendaftaran peristiwa kependudukan ini. Nah, demikian teman-teman untuk langkah ataupun tata cara bagaimana sih sebenarnya membuat KTP elektronik yang baru, KTP elektronik yang hilang, rusak, atau terjadi perubahan data. Semoga saja video ini bermanfaat. Teman-teman, terima kasih telah menonton Sobat Zona Lampung. Jangan lupa jika kalian suka dengan video seperti ini, like, komen, dan share ya. Bye-bye.